Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dea Puspandarani sebagai moderator sekalian operator. Perkenalkan saya Asri Zara sebagai pembaca materi. Saya Eka Faidasana sebagai pembaca materi. Saya Fidel Indonesia sebagai pembaca materi. Saya Danu Darmawan sebagai pembaca materi. Baik, jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak kekayaan intelektual perangkat informatika. Hak kekayaan intelektual HKI merupakan sebuah payung pembelajaran untuk menaungi beragam jenis hak eksklusif yang masing-masing memiliki karakteristik, ruang lingkup dan sejarah perkembangannya sendiri-sendiri. Sederhananya, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok maupun perusahaan. Ruang lingkup kekayaan intelektual adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengenai pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa prinsip dasar hak cipta di atas berikut. Yang pertama, ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah itu yang telah berwujud dan asli. Yang kedua, hak cipta timbul dengan sendirinya atau otomatis. Yang ketiga, hak cipta merupakan hak yang diakui hukum illegal right yang harus dibedakan dari penguasaan fisik atau suatu ciptaan. Berikutnya ada sifat hukum kekayaan intelektual. Yang pertama, hukum yang mengatur bersifat teritorial. Kedua, pendaftaran dilakukan secara terpisah masing-masing wilayah tempat berlakunya undang-undang bersangkutan. Ketiga, kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia adalah kekayaan sudah terdaftarkan di Indonesia. C. Perlindungan HKI di Indonesia. Di Indonesia yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem pemberian dan pengelolaan HKI adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang merupakan unsur pelaksanakan Kementerian Hukum dan HAM Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan kebijakan dan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang nomor 2, hak kekayaan intelektual perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan perintah yang ditulis oleh bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer sehingga perangkat lunak tersebut mampu menginstruksikan perintah tertentu yang akan dibacakan oleh komputer. Yang ketiga, lisensi komponen perangkat lunak. Yang A, lisensi. Lisensi adalah pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan tersebut. Pemberi lisensi disebut lisensor. Adapun penerima lisensi disebut lisensi. Macam-macam lisensi. Yang pertama, lisensi hak kekayaan intelektual. Yang kedua, lisensi massal. Yang ketiga, lisensi barang atau jasa. Yang keempat, lisensi hasil karya seni dan karakter. Dan yang terakhir, lisensi bidang pendidikan. Selanjutnya B, jenis-jenis lisensi perangkat lunak atau software. Lisensi perangkat lunak meliputi isi, hak, dan pembatasan yang diberlakukan terhadap perangkat lunak, baik berupa suatu komponen atau program yang berdiri sendiri. Macam-macam jenis lisensi perangkat lunak. Yang pertama, lisensi berbayar atau komersial. Yang kedua, lisensi percobaan. Yang ketiga, lisensi non komersial. Yang keempat, lisensi berbagi. Yang kelima, lisensi freeware. Yang keenam, lisensi open source.
yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang memiliki nilai atau value dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Salah satu media yang digunakan dalam mengembangkan bisnis informatika adalah internet. Yang kedua ada model bisnis informatika. Pada umumnya dikenal 5 model bisnis informatika, diantaranya lisensi produk software, yang kedua iklan, tiga servis software atau perangkat lunak berbasis pelayanan, yang keempat penjualan perangkat keras, yang kelima penjual jasa konsultasi, integrasi, perawatan dan training, yang ketiga peluang usaha bidang informatika. Peluang usaha di bidang informatika di Indonesia berkembang dengan pesat. Terdapat banyak usaha yang dapat dilakukan untuk menjadi entrepreneur di bidang informatika. Berikut contoh bisnis di bidang informatika yang banyak dilakukan saat ini. Yang pertama ada web development. Yang kedua desain grafis. Yang ketiga search engine optimization atau SEO. Yang ketiga, yang keempat aplikasi mobil. Yang kelima ada software, dan yang terakhir blog. Pembahasan masalah contoh pelanggaran KKI yang pertama pun saja. Contoh pelanggaran KKI yang pertama tentu saja penjelasan karya tulis. Sebuah karya tulis kerap sekali mengalami penjelasan atau penalinan, terutama di era seperti sekarang ini sangat mudah dalam mengalih dan juga karya orang lain dan mengambil sebagai karya sendiri. Misalnya karya tulis seperti buku, esai, artikel, dan lain-lain sebagainya. Dan ciri-ciri yang termasuk dalam ranah penjelasan atau penalinan adalah yang pertama menerbitkan atau mempublikasikan sebuah karya tulis yang menilai seluruh atau sebagian isi karya tulis orang lain tanpa adanya nama penulisnya, bahkan kamu terinspirasi apabila isi tulisan itu 70% sama dengan tulisan milik orang lain yang telah dipublis atau diterbitkan terlebih dulu, maka kamu akan dianggap sebagai penjiplak atau penyalin. Jadi kamu harus sangat berhati-hati. Selanjutnya, tips menghindari plagiarisme. Yang pertama, tulis karya yang Anda kutip dalam bentuk kutipan langsung dalam tanda petik dengan menyebut sumbernya baik dalam teks, di catatan kaki, dan akhir karya tulis berupa daftar pustaka. Untuk mengutip karya tulis, menyebut atau mencantum sumber karya yang dikutip harus dilakukan secara lengkap dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Yang B, jika mengambil ide dari tulisan orang lain dan menuangkan kembali idenya seluruhnya dengan kata-kata sendiri atau parafrasi, harus tetap dengan menyebut sumbernya. Contohnya, sebagaimana disampaikan Dr. Hari Musli. Sekian dari presentasi